dirinya kaya. Lalu Rasulullah berwasiat kepada jamaah termasuk Abdurrahman bin Auf. Rasulullah SAW, orang miskin yang beriman dan bertakwa itu lebih dulu masuk surga daripada orang kaya yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mendengar itu Abdurrahman bin Auf lalu menjual rumahnya itu, hasil itu dijual dengan harga yang murah, dibanting sampai rugi. Bayangkan, kurma yang ada di gudang kurma dijual murah, dibanting sampai rugi. Habis dijual kosong, kurma itu kosong di gudangnya, di pasar pun itu kayaknya dengan harga yang mahal, ditaruh di gudang kurma, kosong kurma di pasaran. Ramai-ramai orang membeli kurma Abdurrahman bin Auf karena dijual lagi dengan harga yang murah. Sampai sekira-kira habis sudah kekayaan. Kurma itu bolak-balik aja antara gudang ke pasar kurma, ke gudang lagi, ke pasar kurma lagi, ke gudang lagi, ke pasar kurma, ke gudang lagi. Lalu kurma itu tidak layak untuk dijual, disimpan aja di gudang. Bahkan apalagi ini tidak begantah kurmanya, begantah cair, berbaju, wah kayak pendek, kualitasnya kada bagus pokoknya, tidak bisa dijual, tidak bisa dikonsumsi. Lalu ini biarkan di gudang kurma. Ujar Abdurrahman bin Auf, aku miskin sudah. Lalu menghadiri pengajian Rasulullah, hadis bahagia jadi orang miskin sudah. Tiba-tiba datang utusan dari Yaman, mau bertanya, adakah orang di sini yang namanya Abdurrahman bin Auf? Ada, sedang di majelis Rasulullah. Ya sudah, ditungguin. Bertemu dengan Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman bin Auf, ada orang yang ingin bertemu, utusan dari Yaman, Raja Yaman mengutus. Ada apa? Nah, di kampung kami, di negara kami, di negeri kami itu tertimpa musibah penyakit menular yang tidak ada tabib yang bisa mengobatinya. Bayangkan, tidak ada tabib yang bisa mengobatinya. Tiba-tiba salah seorang tabib itu mengatakan, ini obatnya ada tapi di Madinah. Kenapa di Madinah? Karena pemiliknya satu aja di situ. Informasi yang beredar itu pemiliknya itu Abdurrahman bin Auf, yaitu kurma busuk. Oh ya sudah, ujar raja, tukari semahal-mahalnya, tukari semua dibawa, dibeli semuanya. Pihak kerajaan itu mengutus unta-unta, keledai-keledai dibawa ke Madinah, membawa kekayaan, membawa harta melimpah, membawa emas, ditukar dengan kurma. Diinstruksi dari raja kami bahwasanya ada informasi di Madinah ini ada orang diisi kurma busuk namanya Abdurrahman bin Auf. Nah, kami diperintahkan untuk membeli dengan harga yang semahal-mahalnya. Ujar Abdurrahman bin Auf, ambil aja gratis. Kada bisa, itu menghina raja kami. Dibeli, ini kami bawa, dikemanakan? Emas ini dikemanakan, dirham ini dikemanakan? Nah, berjejer unta-unta itu. Nah, itu nanti ditukar dengan kurma. Kurmanya dibawa ke Yaman, ditinggal harta yang melimpah itu di gudang, kurmanya dibawa. Kaya lagi Abdurrahman bin Auf, itu takdir namanya kaya. Anak miskin tetap kaya. Kalau kita di Samarinda ini kan anak kaya, ada kaya-kaya, mau kaya, anak kaya, anak instan. Simsalabim itu duit langsung ada, banyak langsung, tidak jual terus aja. Itu ketentuan namanya sudah ditentukan Allah sudah. Abdurrahman bin Auf kaya lagi, luar biasa. Nah, itu takdir namanya, ketentuan sudah. Kalau ketentuannya sehat sampai matinya kan sakit-sakit, itu ketentuan sudah. Tapi kalau orang itu sakit, ditentukan sakit, maka tidak akan sembuh sampai datang ketentuan sembuh.
sembuh, sampai datang ketentuan sembuh. Yang sehat tidak akan sakit sampai datang ketentuan sakit. Yang sakit pas datang ketentuan sembuh, sembuh langsung dia. Nah ini. Tapi silakan, jadi Allah itu tidak bisa dimisal-misalkan. Tapi kalau seandainya Tuhan Guru memisal-misalkan, itu sekedar untuk memudahkan pemahaman. Berarti Allah bersifat berlainan lain. Kalau makhluk perlu tempat, Allah perlu tempat lah kira-kira. Iya, perlu tempat. Di dalam Quran tuh banyak menjelaskan Allah itu di langit, Allah itu di atas. Tempat berarti. Nah itu artinya kiasan. Jangan diterjemahkan secara tekstual. Yang namanya di langit itu di atas tupak. Nah, itu kan tekstual berarti. Itu kita menempatkan Allah di langit, bukan berarti Allah ada di langit. Lah kalau kita bertanya dengan orang-orang tasawuf, di mana Allah Ta'ala? Allah ada di dalam hati kami. Oh, terkurung berarti loh. Allah Ta'ala terkurung di dalam hati. Itu orang tasawuf meletakkan Allah di dalam hatinya. Ya sama seperti saya menempatkan istri saya dalam hati saya. Ujar saya, ujar Ulut dengan bini Ulut. Di hatiku ini hanya ada kamu. Nah, kan? Kalau tidak percaya, belah aja dadaku. Kira-kira adalah istri saya dalam dada saya ini. Tidak ada, itu kiasan aja. Kiasan. Kada muat, tidak muat istri saya itu dimasukkan ke dalam hati ini, tidak muat. Kisahnya aja. Allah bisa mah, itu kisahnya aja. Berarti orang Badui, berarti anak-anak itu menempatkan Allah di langit. Kalau kita naik ke langit itu bertemulah dengan Allah. Ya tidak, karena langit itu makhluk. Allahul ladzi khalaqas samawat. Allah yang menciptakan langit-langit. Alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa, yang menciptakan 7 lapis langit bertingkat-tingkat. Apakah Allah ada di langit? Ya tidak. Nah, ulama, anak-anak orang Badui menempatkan Allah di langit. Nabi Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq dalam gua, ketika hendak dijenguk, hendak dicari dengan orang kafir Quraisy, hampir kelihatan. Untuk di depan gua tuh tiba-tiba ada merpati, ada sarang laba-laba. Kata orang kafir Quraisy, kada mudahin masuk. Ini ada sarang laba-laba. Apakah secepat kilat sarang laba-laba itu membuat sarang di pintu gua? Apakah secepat kilat merpati itu bertelur lalu mengerami telurnya di depan gua? Tuan Abu Bakar itu meriang, keringat dinginnya keluar. Ujar Rasulullah, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir, sesungguhnya Allah beserta kita. Nah, pertanyaannya, apakah Allah itu ada dalam gua itu? Ya tidak. Allah beserta kita, beserta orang-orang baik, beserta Nabi dan Rasulnya. Bukan berarti Allah itu ada di situ. Allah mendampinginya, Allah mengawalnya, Allah mengantarkan mereka berdua ke Madinah. Allah berlainan dengan segala sesuatu. Saya sering mencontohkan Nabi Musa itu kalau bermunajat, kalau ingin bertemu Allah, beliau pergi ke Bukit Tursina, tempat Nabi Musa bertemu Allah. Pertanyaannya, apakah di Bukit Tursina itu ada Allah? Tidak. Itu tempat Nabi Musa bertemu dengan Allah.
Ujar Nabi Ibrahim, saya hendak ke Palestina bertemu dengan Allah. Apakah di Palestina itu ada Allah? Tidak. Itu tempat Nabi Ibrahim bertemu dengan Allah. Nabi Muhammad itu mi'raj ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah, menerima perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Pertanyaannya, apakah Allah itu ada di Sidratil Muntaha? Jawabannya tidak ada. Itu tempat Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Apabila bersifat mukhalafah lil hawadis, maka jangan pernah terdetik dalam lubuk hati kita yang paling dalam tentang bentuk Allah, tentang keadaan Allah. Jangan pernah terdetik. Apabila bersifat mukhalafah lil hawadis, pasti bersifat qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Nah, ini sudah ketemu. Tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan arah. Yang perlu tempat, yang perlu arah itu kita. Tidak berhajat kepada tempat, tidak berhajat kepada yang menjadikan. Kalau Allah itu berhajat pada yang menjadikan, berarti Allah itu makhluk karena dijadikan. Tidak berhajat, tidak memerlukan kepada yang lain dari dirinya. Selain daripada Allah tidak ada, kalaunya ada awalnya. Apabila ada awalnya, maka pasti ada akhirnya. Rumus makhluk seperti itu sudah. Bila berawal berakhir, pasti banyak kesamaannya. Apabila banyak kesamaannya, pasti berhajat pada yang lainnya. Qaim bi ghairihi. Sedangkan Allah qaim bi nafsihi, berhajat kepada yang lain daripadanya. Kita ini berhajat kepada tempat, berhajat kepada keadaan, memerlukan keadaan. Kenapa sampai kadang ke masjid? Kadang prima, ya kan? Meriang badan yang prima, sakit kepala, nah tergantung dengan keadaan, terikat dengan keadaan. Daya enak badan, daya enak kaki. Kenapa tadi semua udah kelihatan di masjid? Daya enak kaki, daya enak badan, kadang nyaman awak, ya kan? Terganggu ya. Terikat dengan keadaan, terikat dengan waktu. Apabila banyak kesamaannya, pasti ihtiyaju ila ghairihi, berhajat kepada yang lain dari dirinya. Qaim bi ghairihi itu qaim berhajat kepada qaim bi nafsihi. Segala sesuatu yang berhajat kepada yang lain daripada dirinya itu berhajat kepada zat yang berdiri sendiri. Kalau kita berhajat supaya kuat, bagaimana? Supaya kuat, makan tahu setengah masak 3 biji. Tahu 3 butir. Kalau perlu tahu itik, supaya prima. Bisakah telur itik atau telur ayam itu menjadikan kita prima? Kalau dimasak setengah masak, tidak bisa. Cuma perasaan kita dengan makan telur setengah masak itu tambah prima badan. Kalau muda usia 30 sampai 45 itu aman aja, pengen makan telur setengah matang hari-hari. Kalau sudah 60 ke atas, tidak ada harapan ya. Hari-hari terabah tuh Pak. Tahu setengah masak 3 biji tiap hari, telur itik adalah wasrabah ya. Kenapa demikian? Spare partnya banyak yang rusak sudah. Bahari anak-anak muda itu masih muda kan, nasi buah piring bayangkan, betambah buah piring tiap berjubuk betambah lagi. Kalau sudah 60 ke atas ada harapan ya. Makan sedikit aja begah sudah, nyasak sudah. Dulu iwaknya kan ada, buka iwaknya, wah ini iwaknya ada, karena kau makan juga. Takdir namanya.
takdir. Ini tidak bisa makan, ini tidak bisa makan. Kenapa dia dimakan? Tekanan ya. Kenapa dia bisa makan? Kolesterol. Kenapa dia bisa makan? Asam urat karena ya kan makanan yang ada tapi tidak bisa makan. Berhajat kepada yang lainnya, berhajat kepada obat kita yang sudah rusak pankreasnya, tidak bisa menghasilkan insulin, gula darahnya tinggi, berhajat kepada insulin, disuntikkan atau di perut disuntikkan, berhajat. Kalau Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan melainkan dirinya yang maha hidup dan berdiri sendiri. Tidak berhajat Allah pada yang lain. Lalu ada pertanyaan, bagaimana dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Itu bukan untuk Allah. Kita menyembah Allah itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Walaupun satu muka bumi ini semuanya menyembah Allah, tidak bertambah kemuliaan Allah. Walaupun manusia yang ada di muka bumi ini semuanya tidak menyembah Allah, tidak berkurang kemuliaan Allah. Bagi mereka yang menyembah Allah, maka yang untung diri mereka sendiri. Bagi mereka yang tidak menyembah Allah, maka yang rugi diri mereka sendiri. Allah tidak berhajat kepada sesembahan kita. Bagaimana dengan firman Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku. Itu kabar dari Allah. Pengen selamat, sembah aku, jadikan aku Tuhan. Tapi kalau kita menyembah Allah, tidak bertambah kemuliaan Allah. Kalau kita tidak menyembah Allah, maka tidak berkurang kemuliaan Allah. Tidak efek gitu lah. Karena Allah berdiri sendiri, tidak berhajat kepada yang lain daripada dirinya. Sedangkan manusia perlu supaya prima, bagaimana? Multivitamin minum, herbal minum semuanya, supaya stamina prima. Karena manusia itu semakin tua semakin lemah. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Barang siapa yang kami panjangkan usianya, kami kurangi nikmatnya. Ada pas di undangan itu makan, undangan bacaan, baca doa haul, rupanya menunya rendang, daging rendang, padang. Saya silahkan, bismillahkan, bismillahkan, bismillahkan. Ujar sidin, kenapa daging gua ini daging rendang ini karas-karas. Daging rendang itu biar dimasak 4 jam. Ujar sidin, kenapa bahari lama aja sih daging rendang itu, kenapa sekarang karas? Daging rendang itu mulai bahari sampai sekarang gitu-gitu aja ya. Yang berubah itu gigi kita, sudah goyang semuanya, makanya karas dagingnya itu. Mulai bahari dan berubah daging itu. Apalagi daging rendang, bayangkan 4 jam dimasaknya, 4 jam. Lembut daging rendang itu lembut kalau dimasaknya 4 jam ya. Mau dimasaknya sebentar aja dibalik formalin, karas sayangnya kan. Kasih formalin, dimasaknya tuh 4 jam, minyaknya sih banyak kan, biar seminggu kada basi itu lagi rendang gitu, seminggu kada basi. Karas-karas wah inilah jangan apa daging itu, wah ini karas-karas, bukan dagingnya yang karas, gigi kita yang rampai sudah, goyangan semua kada mau lagi sudah. Ya itu paksa nih anu aja tabung langsung ya. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi, barang siapa yang kami panjangkan usianya, kami kurangi nikmatnya tuh, kami kurangi.
Jalsidin Bahari begadang itu tiap malam nyaman dan nyawa. Wah ini biar murid jam 10, jam 11 itu sakit sudah awak. Nah itu tua sudah berarti. Aku tuh dulunya sehari 2 kali main bulu tangkis. Pagi habis subuh main bulu tangkis, habis isya main bulu tangkis lagi. Bahari, wah ini karena kau ini seminggu sekali aja sudah. Nah ya kan, main bulu tangkis seminggu sekali aja. Wah ini sudah musuh kedada lagi sudah. Maksudnya yang seumur sini tuh kedada lagi sudah, muda-muda musuh. Wah ini sesek 2 set puyuh udah murid sudah sini. Bahari yang punya sini jam 1, jam 2 aja murid Bahari. Nah pakai sang Bahari sini. Nah dibayang siapa yang dipanjangkan usianya, berkurang nikmatnya sudah. Aku dulu memikul baras tuh ya sini 2 kuintal, kawannya masih 2 kuintal, bayangkan yang 50 gak ada. Wah ini 20 kilo mangga sudah aja sini. Nah wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi. Dikurangi. Dulu aku makan 2 piring, makan berjumuk. Wah ini kada kau lagi sini sedikitnya begah sudah. Nah begah menyasak sudah. Dikurangi sudah. Itu perintah Allah, kurangi makan sudah. Perintah Allah ya kan? Dulu aku nyaman habis isya tuh karena kau melihat bantal teguring aja lalu Bahari di sini. Wah ini kada kawa guring kali guring. Nah itu diperintahkan kita beribadah di malam hari. Yang susah-susah tidur disuruh beribadah. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Allah tidak berhajat kepada yang lain dari dirinya. Nah kalau ada pertanyaan, di dalam hadis kursi itu Allah menciptakan makhluk supaya dikenal. Aku ciptakan makhluk supaya aku dikenal. Itu kita disuruh mengenal Allah, bukan Allah minta dikenal. Kita diperintahkan mengenal Allah supaya apa? Supaya hidup itu tahu yang menciptakan Allah, yang disembah itu Allah. Jangan menyembah makhluk. Supaya kita mengetahui siapa yang menciptakan diri kita, Allah. Supaya aku dikenal kata Allah, kenali Allah Ta'ala. Supaya nyaman hidup, kenali Allah Ta'ala. Kata ulama sufi, bagaimana cara mengenal Allah? Kenali diri. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa guru pelajarannya kayak ini? Pelajarannya sudah. Allah itu ada, selain daripada Allah tidak ada. Nah diri ini pada tidak ada. Kenali diri ini tidak ada. Sadarlah diri kita tidak ada. Jangan-jangan masih merasa ada. Nah ini meningkatkan kesadaran. Allah itu kita itu ada awalnya. Sadarlah kita ada awalnya gitu. Semua yang di sekitar kita ini ada awalnya. Allah itu bakal kekal. Selain daripada Allah bakal musnah, lenyap, binasa, bakal berakhir. Sadarlah kita, semua milik kita tuh bakal berakhir. Termasuk diri kita, termasuk hidup kita ini bakal berakhir. Nah itu karena sadarlah kita. Nah, itu kan. Itu mengenal diri supaya sadar. Kenali diri ini hakikatnya tidak ada. Yang ada itu Allah Ta'ala. Sudah sadarlah kira-kira bahwasanya Allah itu ada duluan, kita ini diciptakan Allah, ada awalnya. Sadarlah kita ada awalnya. Sadarlah kita bahwasanya Allah yang bako. Makhluk itu pasti berakhir. Apabila ada awalnya pasti ada akhirnya. Sadarlah kita bahwasanya Allah itu tiada berawal, tiada berakhir. Ada awalnya, ada akhirnya itu kita. Makhluk nyaman kita sudah masuk. Sakit ada awalnya, ada akhirnya. Tenang hidup. Sehat ada awalnya.
tidak melampaui batas, kaya ada awalnya ada akhirnya, tidak melampaui batas, miskin ada awalnya ada akhirnya, tidak putus asa. Nyaman itu kalau kita bisa mengamalkannya, mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal ilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta as-samawati wal arda abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.